Selamat datang di Nuansa, tempat di mana fakta jadi terang dan realita jadi cerita. Bersama saya, admin Nuansa, kita akan mengupas hal-hal menarik dari sisi yang jarang terlihat. Yuk, kita mulai perjalanannya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik dari Nuansa Hati berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Seorang kreator konten kuliner YouTube bernama Arga Mahesa memulai perjalanannya menjelajahi makanan-makanan unik dari pelosok Indonesia. Di balik semangkuk rasa, tersimpan sejarah, identitas, dan kisah masyarakat lokal yang sering terlupakan. Namun, saat ia mencicipi salah satu makanan terenak dalam hidupnya, ia tak menyangka bahwa di balik hidangan itu tersembunyi masa lalu yang gelap dan kontroversial. Perjalanan kuliner ini pun berubah menjadi misi pelestarian budaya yang nyaris punah. Dalam lanskap media sosial yang penuh dengan konten cepat saji, Arga Mahesa tampil berbeda. Ia bukan sekadar kreator kuliner, ia adalah pencerita rasa. Latar belakangnya sebagai lulusan antropologi kuliner menjadikannya tak hanya tertarik pada cita rasa, tetapi juga pada kisah, sejarah, dan manusia di balik setiap hidangan. Perjalanan Arga dimulai bukan dari restoran mewah atau dapur modern, melainkan dari dermaga kecil di pesisir Sulawesi Tengah. Di sanalah ia menapakkan kaki, membawa kamera, buku catatan, dan satu tujuan sederhana: menemukan makanan yang belum tersentuh oleh industri, belum dikemas dalam label dan logo, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Hari pertama, ia dijamu oleh keluarga nelayan yang bersahaja. Mereka menyuguhkan tunu-tunu bala, hidangan ikan bakar yang dimarinasi dengan rempah liar dari hutan sekitar, dipanggang di atas kayu arang dari pohon tertentu, yang hanya ditebang saat musim barat. Rasanya asin, asam, dan tajam, tetapi dalam kombinasi yang mengejutkan lembut. Namun lebih dari sekadar lezat, tunu-tunu bala mengandung makna spiritual. Konon, hidangan ini hanya disajikan untuk tamu yang dianggap membawa cahaya. Arga merekam bukan hanya proses memasaknya, tetapi juga cerita dari mulut ke mulut tentang asal-usul hidangan itu. Kisah tentang leluhur yang dahulu berdamai dengan penjajah Belanda melalui makan bersama. Dan sejak itu, hidangan ini menjadi simbol perdamaian lokal. Kalau kita makan ini tanpa tahu ceritanya, rasanya tetap enak. Tapi kalau tahu asalnya, rasanya bisa bikin merinding, ucap Arga dalam vlognya. Di malam hari, saat mengedit materi, Arga merenung. Ia sadar bahwa rasa adalah bahasa yang universal, tetapi maknanya selalu kontekstual. Apa yang bagi turis hanya makanan lezat, bagi masyarakat setempat bisa jadi adalah ritual, sejarah, atau bahkan luka. Ketika video pertamanya tayang, respons luar biasa datang. Komentar penuh apresiasi membanjiri kanalnya. Banyak penonton mengaku baru menyadari betapa kayanya budaya kuliner Indonesia yang belum tersentuh kamera. Namun Arga tahu, ini baru permulaan. Di balik sambutan hangat, ia juga menerima kritik. Seorang akademisi mengingatkan bahwa menggali budaya tanpa izin yang cukup bisa menyinggung komunitas adat. Arga mencatat itu. Perjalanan Arga bukan hanya dokumentasi rasa, tapi juga perjalanan etika. Ia menyadari bahwa dalam menjelajahi kekayaan rasa Nusantara, ia harus berjalan pelan, penuh hormat, dan sadar bahwa tidak semua yang lezat boleh dibuka sembarangan. Perhentian berikutnya, Nusa Tenggara Timur, sebuah desa kecil yang katanya masih menyimpan rahasia kuliner purba yang hanya dimasak saat bulan tertentu. Arga tak tahu bahwa langkahnya berikutnya akan membawanya bukan hanya pada makanan terenak yang pernah ia cicipi, tetapi juga pada rahasia tergelap yang pernah disembunyikan di balik meja makan. Matahari baru saja naik ketika Arga menjejakkan kaki di Desa Molat, sebuah perkampungan kecil di lembah terpencil Nusa Tenggara Timur. Desa ini tak tercantum di peta wisata dan nyaris tak disebut dalam referensi kuliner manapun. Namun seorang peneliti yang ia temui di Makassar menyebut nama desa ini dengan nada takzim. Kalau kau ingin menemukan hidangan yang menyentuh dimensi batin, pergilah ke Molat. Tapi jangan lupa, minta izin pada yang menjaga. Perjalanan menuju desa bukan perkara mudah.
Jalur yang dilalui adalah jalan tanah berbatu dengan jurang di sisi kanan dan perbukitan kering di kiri. Arga sempat bertanya dalam hati, adakah yang mau menonton vlog dari tempat seperti ini? Namun keraguan itu sirna saat ia tiba dan disambut oleh aroma yang tak pernah ia cium sebelumnya. Paduan asap kayu cendana, fermentasi daun hutan, dan bau kaldu yang menggugah insting paling purba dalam diri manusia. Di tengah rumah adat, ia dikenalkan pada sebuah hidangan yang hanya disebut sebagai Rumah Ana. Dihidangkan dalam tempayan tanah liat, warnanya pekat, seperti arang, namun aromanya menggoda, membuat Arga kehilangan kata-kata. Ketika sendok pertama menyentuh lidahnya, ia hanya bisa menatap kosong ke depan. Matanya berkaca-kaca. Rumah Ana tidak sekadar enak. Ia seperti membuka pintu kenangan yang bahkan tidak Arga miliki. Rasa pahit, asin, dan sedikit getir menciptakan sensasi seperti membaca puisi lama yang ditulis di batu. Namun di balik rasa yang memabukkan itu, Arga merasakan keganjilan. Warga desa menolak menjelaskan bahan utamanya secara rinci. Bahkan ketika Arga dengan sopan bertanya tentang cara memasaknya, senyuman mereka menghilang. Seorang pemuda desa hanya berkata lirih, "Rumah Ana tidak dimasak untuk siapapun, ia dimasak karena harus." Kalimat itu menghantui Arga sepanjang malam. Keesokan harinya, ia mencoba merekam proses pembuatan Rumah Ana secara diam-diam. Namun, langkahnya segera dihentikan oleh seorang perempuan tua yang memegang tongkat kayu ukiran. "Nak, di sini makanan bukan untuk ditonton, ia untuk dikenang," ucapnya dengan nada tenang tapi tegas. Warga desa pun meminta Arga untuk tidak merekam lebih jauh dan bahkan menyarankan agar ia melanjutkan perjalanannya ke daerah lain. Rasa bersalah dan penasaran mulai bercampur dalam diri Arga. Ia tak ingin menyinggung siapapun, tapi ada sesuatu yang belum selesai. Dalam catatan harian vlognya yang tidak ia unggah, ia menulis, "Saya telah mencicipi makanan ternak dalam hidup saya. Tapi untuk pertama kalinya, saya tak tahu apakah saya berhak." Bab ini menandai awal konflik batin dalam perjalanan Arga. Di balik hidangan yang menggugah, tersembunyi batas yang tak semua orang boleh lewati. Dan Arga mulai bertanya-tanya, apakah seorang pencari rasa juga harus menjadi penjaga rahasia? Langit desa Mola tampak berbeda pagi itu. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan kering, menyelimuti lembah dengan nuansa mistis yang tak biasa. Arga Mahesa masih bergulat dengan kegelisahan sejak penolakannya untuk merekam proses pembuatan Rumah Ana, memutuskan untuk tinggal sehari lagi di desa, meskipun jelas bahwa sebagian warga sudah mulai menunjukkan sikap tertutup. Sore hari, saat duduk termenung di beranda rumah kepala desa, datang seorang perempuan tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Nenek Yara, sesepuh desa sekaligus penjaga lisan warisan Molat. Tatapannya tajam namun hangat, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang bisa dikatakan. Tanpa banyak basa-basi, ia berkata, "Kau ingin tahu tentang Rumah Ana, bukan? Tapi ketahuilah, ini bukan tentang resep." Dalam sebuah percakapan panjang yang tidak direkam oleh kamera, Nenek Yara mengungkap asal-usul Rumah Ana. Makanan itu bukan sekadar kuliner lokal, tetapi bagian dari ritual penyatuan roh leluhur dan penjaga tanah. Dahulu, saat penjajahan mengguncang desa-desa di dataran timur, para tetua memutuskan untuk menyembunyikan identitas suku melalui makanan. Rumah Ana diciptakan sebagai simbol keheningan dan perlindungan, dimakan dalam sunyi, diproses dalam doa, dan disajikan hanya saat ikatan antara manusia dan tanah perlu diperkuat kembali. Rasa pahit itu bukan karena bumbu, ujar Nenek Yara, pelan. Ia berasal dari akar yang hanya tumbuh di tanah bekas pengorbanan. Tumbuhan itu menyimpan sejarah darah dan kesedihan. Arga terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Kagum, takut, bersalah, dan terpesona menjadi satu. Ia baru benar-benar memahami bahwa tidak semua rasa bisa diungkapkan dengan kata, dan tidak semua kisah bisa disederhanakan dalam konten berdurasi 8 menit. Namun konflik tak berhenti di situ. Saat Arga kembali ke penginapannya, ia mendapati ada beberapa warga muda yang memandangnya curiga.
Mereka mendengar kabar bahwa Arga sempat mencoba merekam diam-diam, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai pelanggar adat. Meskipun ia sudah menghapus semua rekaman rahasia itu, kepercayaan mulai runtuh. Ada bisik-bisik bahwa Arga telah melukai tanah, dan jika ia tak segera pergi, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Malam itu, Arga menulis panjang di jurnal pribadinya. Saya datang mencari cita rasa yang belum dikenal dunia. Tapi ternyata, saya telah menyentuh sesuatu yang tidak ingin dikenal dunia. Mungkin ada makanan yang hanya boleh dimakan dengan diam, dan cerita yang hanya boleh hidup dalam kesunyian. Ia merasa kalah, bukan oleh rasa, tapi oleh pemahaman yang tak bisa diwakili oleh kamera. Ia berjanji untuk tidak menayangkan konten apapun dari Desa Molat tanpa izin. Namun rasa penasaran itu masih membakar. Apa sebenarnya yang ingin dijaga oleh mereka? Dan apakah pelestarian budaya berarti menyimpannya dalam kesunyian, ataukah membukanya agar tidak punah? Langit Desa Molat tampak berbeda pagi itu. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan kering, menyelimuti lembah dengan nuansa mistis yang tak biasa. Arga Mahesa masih bergulat dengan kegelisahan sejak penolakannya untuk merekam proses pembuatan rumah Ana, memutuskan untuk tinggal sehari lagi di desa, meskipun jelas bahwa sebagian warga sudah mulai menunjukkan sikap tertutup. Sore hari, saat duduk termenung di beranda rumah kepala desa, datang seorang perempuan tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Nenek Yara, sesepuh desa sekaligus penjaga lisan warisan Molat. Tatapannya tajam namun hangat, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang bisa dikatakan. Tanpa banyak basa-basi, ia berkata, "Kau ingin tahu tentang rumah anak, bukan? Tapi ketahuilah, ini bukan tentang resep." Dalam sebuah percakapan panjang yang tidak direkam oleh kamera, Nenek Yara mengungkap asal-usul rumah Ana. Makanan itu bukan sekadar kuliner lokal, tetapi bagian dari ritual penyatuan roh leluhur dan penjaga tanah. Dahulu, saat penjajahan mengguncang desa-desa di dataran timur, para tetua memutuskan untuk menyembunyikan identitas suku melalui makanan. Rumah Ana diciptakan sebagai simbol keheningan dan perlindungan. Dimakan dalam sunyi, diproses dalam doa, dan disajikan hanya saat ikatan antara manusia dan tanah perlu diperkuat kembali. Rasa pahit itu bukan karena bumbu, ujar Nenek Yara pelan. Ia berasal dari akar yang hanya tumbuh di tanah bekas pengorbanan. Tumbuhan itu menyimpan sejarah darah dan kesedihan. Arga terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Kagum, takut, beberapa minggu setelah kembali dari Desa Molat, Arga Mahesa duduk sendirian di ruang edit studionya di Yogyakarta. File video dari perjalanan itu masih utuh, tapi tangannya ragu-ragu saat hendak menyeretnya ke timeline suntingan. Ia teringat tatapan Nenek Yara, kata-kata tentang roh leluhur, dan bisik-bisik penuh tuduhan dari para pemuda desa. Namun sebagai seorang kreator yang percaya bahwa budaya harus dikenalkan untuk dilestarikan, Arga merasa tanggung jawabnya tidak berhenti hanya karena ia diminta diam. Dengan sangat hati-hati, ia mengedit video itu. Ia menghapus bagian-bagian yang merekam penduduk tanpa izin, menyamarkan lokasi, dan menyunting narasi agar tak menyinggung isu spiritual. Ia memilih untuk menyoroti rasa, bukan ritual. Video diberi judul netral, Hidangan Rahasia dari Lembah Timur, dan ia menambahkan catatan khusus di akhir video. Sebagian kisah dalam video ini telah disesuaikan demi menghormati masyarakat lokal. Kami percaya bahwa setiap budaya layak dikenal, bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dihargai. Video itu naik pukul 19 naik ya. Dalam 12 jam, ia sudah ditonton 300.000 kali. Komentar penuh kekaguman bermunculan. Kita harus bangga punya kekayaan kuliner seperti ini. Gila, Arga makin keren. Videonya kayak dokumenter National Geographic. Namun, pada pagi harinya, notifikasi berubah drastis. Seorang dosen antropologi dari universitas ternama menulis thread panjang di Twitter, menyebut video itu sebagai contoh kolonialisme modern dalam bungkus konten edukatif. Ia menilai Arga tidak memiliki pemahaman etnografi yang cukup dan berpotensi membongkar kembali luka budaya dengan membagikan narasi yang seharusnya bersifat sakral.
Tak lama setelah itu, sebuah komunitas adat dari Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat terbuka melalui media daring. Mereka menyatakan kekecewaan dan menuntut agar video itu diturunkan. Meski tidak langsung menyebut nama Desa Molat, narasi dalam video dianggap terlalu serupa. Arga terdiam membaca surat itu. Ia merasa tak pernah berniat merusak. Tapi mungkin niat baik pun bisa melukai jika dibungkus ketidaktahuan. Namun belum sempat ia membuat klarifikasi, datang email dari kelompok peneliti muda dan mahasiswa antropologi. Terima kasih sudah membuka mata kami sedang menyusun proyek kolaboratif dengan komunitas adat di wilayah timur. Semoga Mas Arga bersedia bergabung. Kebingungan melanda. Apakah ia telah melanggar, atau justru membuka ruang dialog baru? Dalam ketidakpastian itu, Arga memilih satu hal. Ia harus kembali ke Molat. Bukan untuk merekam, tetapi untuk minta maaf. Bukan untuk membuktikan dirinya benar, tapi untuk bertanya apakah mungkin ada jalan tengah antara pelestarian dan penghormatan. Sebelum berangkat, Arga menulis di media sosial. Budaya bukan milik siapa-siapa, tapi menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Saya belum sempurna, tapi saya mau belajar. Allah, dan terpesona menjadi satu. Ia baru benar-benar memahami bahwa tidak semua rasa bisa diungkapkan dengan kata, dan tidak semua kisah bisa disederhanakan dalam konten berdurasi 8 menit. Namun konflik tak berhenti di situ. Saat Arga kembali ke penginapannya, ia mendapati ada beberapa warga muda yang memandangnya curiga. Mereka mendengar kabar bahwa Arga sempat mencoba merekam diam-diam, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai pelanggar adat. Meskipun ia sudah menghapus semua rekaman rahasia itu, kepercayaan mulai runtuh. Ada bisik-bisik bahwa Arga telah melukai tanah, dan jika ia tak segera pergi, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Malam itu, Arga menulis panjang di jurnal pribadinya. Saya datang mencari cita rasa yang belum dikenal dunia. Tapi ternyata, saya telah menyentuh sesuatu yang tidak ingin dikenal dunia. Mungkin ada makanan yang hanya boleh dimakan dengan diam, dan cerita yang hanya boleh hidup dalam kesunyian. Ia merasa kalah, bukan oleh rasa, tapi oleh pemahaman yang tak bisa diwakili oleh kamera. Ia berjanji untuk tidak menayangkan konten, apapun dari Desa Molat tanpa izin. Namun rasa penasaran itu masih membakar. Apa sebenarnya yang ingin dijaga oleh mereka? Dan apakah pelestarian budaya berarti menyimpannya dalam kesunyian, ataukah membukanya agar tidak punah? Perjalanan kedua menuju Desa Molat bukan lagi ekspedisi rasa, tetapi ziarah niat. Kali ini, Arga Mahesa tidak membawa kamera, tidak membawa kru, dan tidak menyusun skrip narasi seperti biasa. Ia hanya membawa satu tas ransel, beberapa buku catatan, dan surat permintaan maaf yang telah ia tulis dengan tangan sendiri. Hatinya berat, tapi tekadnya mantap. Ia tahu, tak ada pelestarian tanpa perbaikan, tak ada dialog tanpa kejujuran. Begitu tiba di desa, suasana sunyi menyambutnya. Warga menyadari kehadirannya, tetapi tidak ada yang mendekat. Bahkan suara anak-anak yang dulu berlarian kini hilang dari jalan tanah itu. Arga hanya berdiri di bawah pohon asam tua, menanti seseorang menyapa. Hingga menjelang sore, seorang pria, paruh baya, Ama Gael, tokoh adat kedua setelah Nenek Yara, datang menghampiri. Wajahnya datar, tapi matanya menyiratkan kelelahan. "Kami kira kau tak akan kembali," ucapnya. Arga menunduk dalam-dalam, lalu menyerahkan surat itu. Dengan tangan gemetar, ia berkata, "Saya tidak datang untuk membenarkan diri. Saya datang untuk belajar jika Bapak dan warga desa masih berkenan menerima." Malam itu, sebuah pertemuan adat kecil diadakan di rumah utama. Nenek Yara hadir, duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh para tetua desa. Mereka membaca surat Arga bersama-sama. Setelah hening panjang, Nenek Yara mengucapkan sesuatu yang tak disangka Arga. "Kesalahanmu bukan karena kau ingin tahu, tapi karena kau ingin menunjukkan sebelum kau betul-betul mengerti. Tapi, kami melihat kau berani kembali, dan itu bukan hal yang mudah." Diskusi berlangsung lama. Tak lagi dalam bentuk teguran, tapi dialog jujur.
Arga mengungkapkan dilema sebagai kreator konten di era digital, antara berbagi keindahan budaya dan menghormati batas yang tidak kasat mata. Sebaliknya, warga desa menyampaikan keresahan mereka atas banyaknya pengunjung yang datang belakangan, membawa ponsel, mengambil gambar sembarangan, lalu pergi tanpa jejak. Dari percakapan itu muncul ide tak terduga, membuat meja bersama, sebuah ruang kolaborasi antara warga desa dan para peneliti, mahasiswa, serta pembuat konten yang benar-benar ingin belajar, bukan hanya menonton. Desa akan menentukan batas yang boleh dibagikan, sementara konten akan dikurasi oleh perwakilan warga sebelum dipublikasikan. Kami tak ingin makanan kami jadi tontonan, ujar Nenek Yara, tapi kami juga tak ingin ia hilang bersama waktu. Arga tersentuh. Ia tak pernah membayangkan kunjungannya yang penuh salah kaprah justru akan memicu inisiatif budaya yang lebih besar. Sebelum meninggalkan Molat keesokan harinya, warga mengundangnya makan bersama di tengah lapangan desa. Di sana, untuk pertama kalinya, rumah Ana disajikan bukan sebagai rahasia, tapi sebagai simbol kesepakatan. Tak direkam, tak difoto, hanya dinikmati dengan diam dan rasa syukur. Dalam catatan hariannya, Arga menulis, "Mungkin ini bukan soal siapa yang menceritakan, tapi tentang siapa yang didengar dan bagaimana kita mendengarkan. Budaya bukan objek tren untuk direkam, melainkan subjek yang harus diajak bicara." 3 bulan berlalu sejak Arga Mahesa kembali dari desa Molat untuk kedua kalinya. Dunia maya telah tenang. Kontroversi yang pernah menyelimuti videonya tak lagi memuncaki trending, tetapi jejaknya tetap terasa dalam cara publik berbicara tentang kuliner dan budaya. Kini, Arga tidak hanya dikenal sebagai kreator konten rasa, tetapi juga sebagai mediator sunyi antara modernitas dan adat. Satu sore yang hening, Arga duduk di hadapan kamera. Ia tidak merekam sebuah petualangan baru, tidak pula mencicipi hidangan eksotik. Ia hanya ingin berbicara. Video itu diberi judul sederhana, "Rasa yang tidak tampil di kamera." Tanpa musik latar, tanpa efek visual, ia menatap langsung ke lensa. "Saya ingin bercerita tentang makanan yang tidak akan kalian lihat gambarnya, tapi semoga bisa kalian rasakan artinya. Rumah Ana adalah makanan yang saya harap tidak akan saya tampilkan, tapi selalu saya kenang." Ia mengisahkan pengalaman di desa Molat bukan untuk mendulang simpati, melainkan sebagai refleksi akan batasan yang tak boleh dilanggar meski atas nama eksplorasi budaya. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, melalui kerja sama dengan warga Molat, ia dan beberapa akademisi tengah menyusun peta etika digital dokumentasi budaya lokal. Peta ini akan menjadi panduan bagi para pembuat konten, peneliti, dan wisatawan untuk memahami kapan harus merekam dan kapan cukup mendengar. Video tersebut menjadi viral bukan karena kontroversi, melainkan karena ketulusan. Komentar yang masuk penuh penghormatan. Banyak yang menulis bahwa mereka merasa seperti ikut duduk bersama Arga, menyimak bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pelajar. Beberapa bulan kemudian, Arga menerima surat dari desa Molat. Bukan email, bukan pesan WhatsApp, tetapi surat kertas yang ditulis dengan tangan. Dalam bahasa yang sederhana namun kuat, mereka menyampaikan bahwa meja bersama telah mulai digunakan. Beberapa mahasiswa dari universitas di Kupang telah datang, belajar langsung dari warga, dan tinggal selama sebulan penuh. Salah satu dari mereka bahkan memutuskan untuk menulis skripsi tentang bagaimana rasa dan ritual bisa menjadi bentuk komunikasi lintas zaman. Surat itu ditutup dengan satu kalimat singkat, "Rasa telah bertemu doa. Kini ia tak lagi takut dilupakan." Arga menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, perjalanan ini telah mengubahnya bukan sebagai kreator, tetapi sebagai manusia. Bahwa rasa bukan sekadar sensorik, ia adalah arsip. Bahwa makanan bukan sekadar asupan, ia adalah warisan. Dan bahwa tak semua yang enak layak dibagikan. Sebagian lebih mulia jika disimpan dan disampaikan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Dalam catatan terakhir di jurnalnya, Arga menulis, "Rumah Ana tak akan pernah ada dalam daftar 100 makanan terenak dunia, tapi ia akan selalu ada dalam satu cerita yang mengubah cara saya memandang hidup. Ada rasa yang hanya tumbuh jika kita mau diam, dan dalam diam itu ada doa yang selalu menyertai. Tamat